Cara pengendalian hama dan penyakit tanaman kacang hijau. Dalam melakukan budidaya kacang hijau pastilah akan ada kendala yang dialami seperti penyerangan hama dan penyakit terhadap tanaman kacang hijau tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman kacang hijau beserta dengan pengendaliannya. Berikut adalah penjelasannya secara lengkap. Hama. 1. Ulat jengkal. A. Ciri-ciri hama. Ulat Crideixis chalcites eisper, disebut juga ulat jengkal atau ulat lompat. Tubuh ulat berwarna hijau dengan garis berwarna cerah pada sisinya. B. Gejala serangan. Serangan ulat jengkal meninggalkan tanda yang berupa bekas gigitan. Fase ulat berlangsung sekitar 11-13 hari, dan kemudian menjadi pupa. Pupa yang berada di dalam tanah atau di bawah daun diliputi oleh benang halus berwarna putih. Setelah 7 hari, dari pupa keluar ngengat yang berwarna coklat di tepi daun muda, yang makin lama makin ke tengah, hingga akhirnya hanya tersisa tulang daunnya. Hama dapat pula menyerang bagian yang lunak, misalnya ujung tanaman atau buah muda. C. Pengendalian. Ulat jengkal dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pengendalian secara biologis dilakukan dengan melepas musuh alaminya, yaitu Aphanteles sep dan Listomastic sep. Pemberantasan secara kimiawi dilakukan menggunakan insektisida yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 2. Ulat polong. A. Ciri-ciri hama. Ulat penggerek polong, Etiella zinkenella T., yang berkepala hitam ini mula-mula memiliki tubuh yang berwarna hijau pucat, kemudian menjadi kemerahan. Tubuh ulat polong berbentuk silindris dengan panjang sekitar 15 mm. B. Gejala serangan. Serangan ulat penggerek polong menyebabkan permukaan polong tampak diselubungi benang-benang putih yang apabila disingkap, akan nampak larva hama di dalamnya. Pada kulit polong yang terserang nampak adanya titik hitam atau coklat tua bekas tempat masuknya hama. C. Pengendalian. Ulat penggerek polong yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Penanaman dilakukan serempak atau dengan selisih waktu kurang dari 30 hari. Dilakukan pergiliran tanaman dengan tanaman selain kayang-kacangan. Digunakan obor untuk menarik perhatian mengat, sehingga apabila ngengat mendekat akan mati terbakar. Pemberantasan secara kimia menggunakan insektisida dengan dosis sesuai anjuran. 3. Ulat penggulung daun. A. Ciri-ciri hama. Ulat penggulung daun, Lamprosema indicata dan L. Diemenalis memiliki tubuh yang berwarna hijau dengan garis-garis kuning sampai putih buram. Ulat kemudian menjadi kepompong dan akhirnya menjadi ngengat dengan sayap berwarna kuning berbercak hitam. B. Gejala serangan. Serangan ulat penggulung daun menyebabkan daun menggulung. Di dalam daun yang menggulung tersebut, terdapat ulat yang dilindungi oleh benang. Ulat dalam daun tersebut akan memakan daun dari dalam, sehingga pada daun terdapat lubang-lubang bekas gigitan. Lubang bekas gigitan tersebut semakin meluas, dan akhirnya hanya tersisa urat-urat daunnya saja. C. Pengendalian. Ulat penggulung daun yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pengaturan jadwal tanam secara serentak atau dengan pergiliran tanaman. Sebaiknya daun yang terserang dibuang atau dibakar.
Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida dengan dosis sesuai. Anjuran 4. Kepik hijau. A. Ciri-ciri hama. Imago kepik hijau Nezara viridula L. Berbentuk hampir bulat dan berwarna hijau. Telur imago diletakkan secara berkelompok tanda kurang lebih 10-50 butir pada permukaan daun bagian bawah dan atas, polong, ataupun batang tanaman. B. Gejala serangan. Kepik hijau merusak polong dan biji, sehingga menyebabkan polong dan biji menjadi keriput, berbintik-bintik, dan berasa pahit. C. Pengendalian. Kepik hijau yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara berikut. Penerapan sistem pergiliran tanaman dan pengaturan waktu tanam secara serempak, serta pengumpulan dan pemusnahan imago atau nimfa. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan penyemprotan insektisida dengan dosis sesuai. Anjuran 5. Kepik coklat, kepik polong. A. Ciri-ciri hama. Kepik polong atau Rhiptorus linearis F. Berbentuk tubuh mirip dengan walang sangit, tapi terdapat warna kuning memanjang pada bagian sisi samping kiri dan kanan tubuhnya. B. Gejala serangan. Hama kepik polong menyerang tanaman dengan cara mengisap cairan polong hingga menimbulkan bercak-bercak coklat sampai hitam pada kulit polong. C. Pengendalian. Kepik polong yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara berikut. Penerapan pergiliran tanaman, pengaturan waktu tanam secara serempak, dan penjagaan kebersihan kebun. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan penyemprotan insektisida dalam konsentrasi yang dianjurkan. 6. Lalat kacang. A. Ciri-ciri hama. Lalat kacang Opiomyia phaseoli atau Agromyza phaseoli jantan mempunyai tubuh dengan panjang 1,9 mm, sedangkan lalat betina 2,2 mm. Sebagian besar tubuhnya berwarna hitam mengkilap, kecuali sayap, antena, dan kakinya berwarna coklat muda. Telur diletakkan pada daun muda. Larva lalat berwarna putih krem, tidak berkaki, dan bagian kepalanya meruncing. Larva ini menggerek daun. B. Gejala serangan. Serangan lalat kacang ini menyebabkan daun tanaman muda berbintik putih, kemudian menjadi kuning dengan titik coklat di tengahnya. Akibatnya, tanaman akan layu, kering dan kemudian mati. Pada tanaman dewasa, serangan ini menyebabkan pertumbuhannya terhambat. C. Pengendalian. Hama lalat kacang yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Penerapan pergiliran tanaman dengan tanaman selain tanaman kacang-kacangan. Penggunaan obor untuk menarik perhatian ngengat, sehingga bila ngengat mendekati obor, akan mati terbakar. Penanaman yang dilakukan serempak dengan selisih waktu kurang dan 30 hari. Penyemprotan dengan insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 7. Lalat pucuk. A. Ciri-ciri hama. Lalat Melanogromyza dolichostigma demei. Meletakkan telurnya pada permukaan daun bagian bawah. Larva memakan dan menggerek batang. Pupa terbentuk di dalam batang dekat bagian pucuk. B. Gejala serangan. Larva lalat pucuk akan menggerek batang hingga menjadi rusak dan hanya tersisa lapisan kulitnya saja. Serangan lebih lanjut menyebabkan pucuk-pucuk tanaman menjadi layu dan kering. C. Pengendalian. Lalat pucuk yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara berikut.
pemotongan dan pembakaran pucuk tanaman yang terserang. Pengendalian secara kimia dilakukan penyemprotan insektisida sesuai dengan anjuran. 8. Kumbang tanah kuning. A. Ciri-ciri hama. Kumbang tanah kuning atau Longitarsus suturelinus ceriki menyerang daun, keping biji, dan batang tanaman yang masih muda. B. Gejala serangan. Kumbang tanah kuning menyerang tanaman dengan meninggalkan lubang-lubang bekas gigitan pada daun, keping biji, dan batang yang masih muda. C. Pengendalian. Kumbang tanah kuning yang menyerang dapat dikendalikan secara kimia dengan penggunaan insektisida yang sesuai dengan anjuran. 9. Hama gudang. A. Ciri-ciri hama. Hama gudang atau Callosobruchus sep. Ini akan sangat mudah ditemukan di gudang-gudang penyimpanan biji kacang-kacangan. Hama berukuran tubuh relatif kecil dan berwarna coklat kehitam-hitaman. B. Gejala serangan. Hama gudang akan merusak biji yang telah disimpan dalam gudang penyimpanan, sehingga biji berlubang-lubang kecil. Karena demikian banyaknya hama yang menyerang biji-bijian tersebut, maka gudang akan penuh dengan kotoran hama. C. Pengendalian. Hama gudang yang menyerang biji kacang-kacangan di dalam gudang penyimpanan dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Penyimpanan biji dalam wadah tertutup rapat atau hampa udara. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan penyemprotan insektisida yang sesuai dengan anjuran. 10. Ulat tolong atau buah. A. Ciri-ciri hama. Ngengat ulat polong atau buah, Heliotis ermigera Heben, berwarna sawo matang kekuning-kuningan. Telurnya berwarna kuning dan diletakkan secara tunggal pada pucuk tanaman atau di sekitar bunga, adapun larva berwarna merah tua sampai hitam pada stadium kecil, kemudian menjadi hijau, kuning kecoklatan, sampai merah tua pada stadium dewasa. B. Gejala serangan. Fase larva ulat polong atau buah ini akan melubangi polong kedelai hingga rusak dan kadang membusuk. C. Pengendalian. Larva ulat polong atau buah yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara berikut. Penerapan pergiliran tanaman, penanaman secara serempak, dan pemusnahan ulat secara kimia, dilakukan dengan penyemprotan insektisida yang sesuai dengan anjuran. Penyakit. 1. Bercak daun Cercospora. A. Penyebab penyakit. Penyakit bercak daun Cercospora disebabkan oleh cendawan Cercospora canescens. Cendawan ini memiliki konidium seperti jarum atau gada terbalik, hialin tidak berwarna, berujung runcing, dan terdiri atas banyak sekat. D. Gejala serangan. Serangan penyakit bercak daun Cercospora ini akan menimbulkan bercak bulat pada kedua permukaan daun. Bercak tersebut berdiameter 1 mm sampai 5 mm dengan halo kuning di sekitarnya. Bercak dapat mencapai tangkai daun dan batang. C. Pengendalian. Penyakit bercak daun Cercospora dapat dikendalikan dengan cara berikut. Penerapan pergiliran tanaman. Penggunaan fungisida yang sesuai dengan anjuran. 2. Penyakit kudis, skap. A. Penyebab penyakit. Penyakit kudis disebabkan oleh cendawan Elsinu glicines jenkins atau Elsinu iwate. B. Gejala serangan. Serangan penyakit kudis menyebabkan timbulnya bercak kecil berwarna coklat pada permukaan bawah daun, yang kemudian menjalar ke tangkai daun dan batang.
Pada serangan berat, biji akan menjadi keriput. C. Pengendalian. Penyakit kudis dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Penanaman dengan varietas tahan penyakit ini. Pembakaran tanaman yang terserang berat. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan menyemprotkan fungisida yang sesuai dengan dosis yang sesuai. 3. Embun tepung, powdery mildew. A. Penyebab penyakit. Penyakit embun tepung ini disebabkan oleh cendawan Oidium sep. B. Gejala serangan. Serangan penyakit embun tepung menyebabkan permukaan daun, batang, dan polong buah tertutup tepung yang berwarna putih. Pada serangan berat, daun akan menjadi kering dan mati. C. Pengendalian. Penyakit embun tepung dapat dikendalikan dengan cara berikut. Penanaman dengan varietas yang tahan terhadap penyakit ini. Pembakaran tanaman yang terserang berat. Penyemprotan dengan fungisida. 4. Bercak sklerotium. A. Penyebab penyakit. Penyakit bercak sklerotium disebabkan oleh cendawan Sclerotium rolfesi. B. Gejala serangan. Serangan penyakit bercak sklerotium menyebabkan terjadinya bercak-bercak bulat yang berwarna coklat, kuning, atau putih pada daun, yang kemudian akan menjalar ke bagian batang. C. Pengendalian. Penyakit bercak daun sklerotium dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pembakaran tanaman yang sakit dan penerapan rotasi tanaman. Pengendalian secara kimia dengan penggunaan fungisida. 5. Mosaik kuning. A. Penyebab penyakit. Penyakit mosaik kuning disebabkan oleh Mumbean Yellow Mosaic Virus, MYMV. Penularan terjadi secara mekanis, melalui benih, serta vektor Bemisia tabaci gen. B. Gejala serangan. Serangan penyakit mosaik kuning menyebabkan daun muda yang diserang bertitik kuning diselingi daerah berwarna hijau. Titik tersebut kemudian berkembang menjadi bercak kekuningan. Serangan berat menyebabkan tanaman menjadi kerdil, cabang berkurang, bunga sedikit. Pembentukan dan pematangan polong terhambat. C. Pengendalian. Penyakit mosaik kuning dapat dikendalikan dengan cara berikut. Penanaman dengan varietas tahan penyakit virus mosaik kuning ini. Pembakaran tanaman yang terserang. Penyemprotan dengan insektisida yang efektif untuk mengendalikan